manggil Gus terlalu sulatem, manggil Mbah aja, Mbah Gofur, Mbah Baha. Dari kapasitas keilmuannya ini sudah tingkatan Mbah ini. Saya ini dititipin banyak orang pertanyaan. Yang pertama kepada Pak Baha, ini terkait dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh beliau di beberapa pengajian tentang sholat witir, dan ini sudah 5 orang menyampaikan kepada saya. Beliau di dalam keterangan itu menyampaikan termasuk sholat teraneh, sholat witir ini, karena memang di beberapa riwayat, di beberapa hadis memang ada keterangan bahwa Rasulullah ketika sholat itu diwasol, dafasol. Ya, karena itu di beberapa keterangan juga kami sempat ngecek di beberapa masuk di Majmu' sebagaimana disampaikan oleh Bapak bahwa ada juga keterangan yang di alam juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa riwayat yang menjelaskan ketika ada orang witir sampai 11 rakaat fasal salam. Dan beberapa keiskalan dari penanya itu kan, ketika sholat ini di beliau, mana mungkin nanti sholat yang pertama sahnya nunggu yang terakhir ini, yang witir tadi. Saya punya tamsil begini, pada kaifiyah salat jamak takdim kan ada ta'alluq antara yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, karena ini memang pesanan dari orang yang mencintai beliau, takut-takut ini di masyarakat ada kesan, wah ini kiai bah ini kok ada agama baru gitu. Karena mungkin di masyarakat juga kita, atau mungkin pinter-pinter di kampung itu, ustadz-ustadz di kampung juga memahami bahwa ya yang kita praktekkan itu ya sholat witir, ya yang kedua itu witir, yang terakhir juga witir. Oleh karena itu kami juga mohon penjelasan kepada beliau, biar nanti ini biar plong dan clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada Syekh Baha agar supaya bisa ada asisten, ya Syekh ini lebih tinggi lagi, agar apa yang disampaikan oleh beliau ini, oleh panjenengan ini ada yang mensyarai, sehingga nanti bisa jadi kitab dan bisa jadi rujukan oleh kita semua. Dan kami ini mengenal panjenengan ya dari barokahnya YouTube, ya barokahnya YouTube. Walaupun saya ini ada di desa, bisa menikmati sambil ada di sawah gitu, sambil menikmati beliau. Oleh karena itu ini sangat harus memang ketika pengajian panjenengan harus ada syari nanti, biar tidak tercecer di kemudian hari. Oleh karena itu permintaan dari kami. Ini orang desa yang memang sangat ngefan ke panjenengan. Yang terakhir kepada Kiai Abdul Ghafur, panjenengan ini kan dikenal sebagai ulama muda yang progresnya luar biasa. Kami mohon karyanya Mbah Holil ini jangan selesai sampai di sini. Panjenengan sering keluar negeri, tolong sampaikan kepada pemuka-pemuka agama, ini loh karyanya Mbah Holil yang mampu mencetak ulama Nusantara. Ini permintaan kami kepada beliau. Terima kasih atas kecengkolangan nyawan seporah, saibu seporah gede selaripun semulja beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari satu orang penanya, tapi ada 3 pertanyaan. Apa yang satunya soalnya sudah nunggu untuk apa, setelah dijawab dulu Gus. Ada lagi satu lagi tadi yang sudah ke depan. Kalau tak sebentar. Ini permintaan Gus kepada Syekh Baha, jangan balik tanya ke saya, nanti takut dikojolokin saya. Terima kasih. Satu lagi aja langsung. Oke. Satu lagi. Ayo, satu pertanyaan aja, tapi jangan kayak itu 3 ini, 1 aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kepada Gus Baha. Ini terus terang saya gemetaran, gak tahu sekarang ini ada tekanan apa di sini. Apa tekanan batin saya gemetaran ini? Biasanya enggak sini. Yang kami tanyakan Gus begini. Untuk zaman sekarang itu dari awal menjelaskan cerita-cerita dari Syekhona Muhammad Khalil, kemudian untuk NU, saya NU itu untuk sekarang, kebanyakan ketika timbul dari ketua Tamfidiyah, entah dari PBNU, contohnya Islam Nusantara atau dan lain sebagainya, kebanyakan oknum-oknum itu bisa memvonis, oh ini liberal, ini liberal, ini liberal. Yang kami tanyakan, standarisasi liberal itu sampai kapan? Kapan sehingga Gus Baha nanti menjelaskan, oh berarti yang dijelaskan PBNU enggak liberal, karena Gus Baha sudah menjelaskan di PP Syekh Muhammad Khalil begini, kan begitu. Jadi minta pencerahan, liberal itu seperti apa sih sehingga bisa teman-teman bisa mengetahui, oh di PBNU enggak. Terima kasih karena waktu dari moderator cuma satu kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beliau juga nyampaikan. Satu lagi guys. Oh sudah, okay. Sudah cukup. Begini ya, artinya saya nerangkan witir itu dalam konteks, ya dalam konteks kenapa diterawih. Sebelum witir itu saya ini belajar witir itu banyak sekali. Saya ini setengah hafal sama Sahih Muslim, jadi nggak mungkin salah lah kira-kira. Begini, makanya ini pentingnya error ya. Malaikat itu kan di langit, kira-kira ya pernah ngaji lah sama Tatiratu Syekhina Khalil. Sehingga kalau kalimat kita, guru-guru kita memilih itu sangat bijak. Shollu sunnatan minal fitri rokaten. Karena andekan kita tahu bahasa Arab, tanpa untaian kalimat itu membingungkan kan. Shollu ayyuhal hadirun, misalnya sunat minal fitri, sangking sholat sing ganjil, sing bentuknya ganjil rokaten, itu kan membingungkan. Wong ganjil kok 2 rakaat. Maka kalau terjemahan bebasnya itu gini, ayo sholat witir tapi dimulainya 2 rakaat dulu. Ini mukadimah loh kan, kira-kira gitu. Jadi itu hanya untuk gampangan malaikat gitu. Sehingga ketika kamu salam ketika 2 rakaat, malaikat tahu ini pasti belum berakhir, kan masih genep gitu. Jadi itu kearifan guru-guru kita mendesain kalimat shollu sunnatan minal witri rokaaten. Jadi hatani rokaatani minal witri la ainul witri, kira-kira. Hatani rokaatan, 2 rakaat ini paket dari witir, paket pemanasan atau mukadimah. Bukan ini namanya witir. Itu aja kok bingung. Jadi itu ya itu normal saja. Bagi ahlinya normal saja, tidak ada masalah. Kalau orang desa bingung, ya memang bawaannya orang desa itu bingung. Itu kan ya nggak masalah. Yang repot kalau ulamanya itu bingung. Jadi itu normal sekali. Makanya saya itu kagum sama ulama mak dulu, sehingga milih redaksi yang shollu sunnatan minal witri rokaaten. Tapi kalau langsung shollu sunnatan witri rokaaten, coba kalau kamu maknani, kan membingungkan. Sholatlah sholat ganjil yang bentuknya ganep, kan kira-kira. Itu kayak apa kasihannya malaikat ini, gimana orang ini kan kayak jelas itu. Jadi redaksinya shollu sunnatan minal witri. Kira-kira minal witri dari paket witir yang sekarang pemanasannya dua-dua gitu. Ya, jadi soal masalah salah paham karena kita belum alim atau karena ada jelas itu. Nabi Musa pernah, ya Allah saya kasih doa supaya orang itu cek nggak ngomentari saya. Jawabannya Allah itu lucu. Hada syai'un lam asna'hu li nafsi. Pakai fa asna'hu bika. Aku sing pangerane disalahpahami biasa, oke terima nabi. Aku itu pangeran. Yusraku bis, kadang disirikkan, dianggap punya anak, dianggap ini itu.
Jadi Nabi Musa pernah minta doa, ya Allah kasih doa supaya orang itu nerima saya semua, tidak ngomentari saya. Kata Allah, saya aja yang Tuhan bisa paham, ya apalagi kamu. Jadi rileks saja. Jadi ya santai aja, biasa aja. Nah, yang pertanyaan ini jenengan nanti yang terakhir kan pertanyaan Gus Sofur, masalah liberal ndak itu ya gitu lah. Kita ini kan tidak ingin jadi nama ya, tukang adu-adu atau tukang vonis. Liberal itu bisa maknanya positif, menerima sesuatu yang tanpa tekanan orang lain itu juga bisa disebut liberal. Jika sulhul Hudaybiyah itu penting karena orang menerima Islam tanpa tekan. Kepentingannya Nabi menerima Hudaybiyah apa? Nabi hanya minta satu hal, orang bisa membicarakan apa saja. Padahal pas itu orang Islam masuk kafir, dibiarkan, yang kafir masuk Islam harus dikembang. Semua perjanjian merugikan Nabi, tapi Nabi diuntungkan satu hal. Tapi saya minta satu hal, orang boleh yatafawadu wal munazah. Itu sama siapa letaknya? Yatafawadu nafil hadis wal munazah. Orang boleh berdiskusi tentang Islam baik yang setuju maupun yang tentang. Akhirnya kata Imam Zuhri, falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala bihi. Akhirnya orang diskusi Islam, kemudian siapapun yang nalar, yang punya akal pasti akhirnya masuk. Karena di sini head to head. Enak mana punya Tuhan berhala sama Allah yang Muhammad. Waktu kadang pecah barang jadi pengiran. Bahkan ada yang bersaksi, saya pernah pas nyembah berhala pas dikencingi luwak. Masa Tuhan ailahun yabulu alis sa'laban, masa Tuhan dikencingi luwak. Akhirnya diskusi ini memenang Islam. Jadi kalau liberal dengan makna kebebasan berpikir tanpa tekanan, maka itu bisa bagus. Nah, akhirnya hanya ngikuti kebenaran. Karena kata Imam Syafi'i, fa innal uqula mutarratun ila qabulil pasti dipaksa menerima kebenaran. Misalnya Tuhan Allah itu misalnya gini aja, saya contohkan di mana-mana, dan ini menjadi alasan saya pede nanti ketemu kapan saja. Hadhil alam namanya maujudat. Soal lagi, hadhil alam namanya maujudat. Terus ada orang ateis bilang, hadhil maujudat khalaqahal adam. Maujudat yang maujud real diciptakan ketiadaan. Itu kan ngajak stres bareng. Masa suatu yang wujud diciptakan oleh ketiadaan? Ya. Tapi kalau tauhid kita hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Karena maujudat ini kadung maujud, pasti penciptanya juga mau. Lah karena maujud pencipta harus status super, yaitu siapa? Wajibul wujud. Bayangkan kali ini kita lepas di publik, kemudian diuji secara publik. Pasti orang memilih hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud daripada khalaqahal adam. Makanya Nabi mulai apa? Silahkan diskusi Islam. Pada akhirnya falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Tapi kalau liberal dengan makna orang nggak mau diatur masalah cara nutupi aurat, tidak mau diatur masalah apa menahan nafsu, itu mesti buruk. Jadi itu kan urusan sedang benci apa sedang senang, itu biasa saja. Jadi ya kalau dengan makna apa gitu? Kalau dengan makna kebebasan berpikir yang kita berharap kan pasti mengarah ke apa? Islam kayak zaman sulhul apa? Hudaybiyah, ya itu positif. Kalau dengan makna tanpa aturan ya tentu itu negatif. Kalau sampai tanya, lah kapan Gus kita tahu itu? Ya kapan-kapan kan bisa, nggak mendesak. Ya jadi berislam itu yang rileks, yang happy. Pokoknya kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Makanya saran saya orang itu harus hafal Quran, meskipun nggak tahqiq amat. Paling nggak akan ngerti kayak apa Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, saya ada Tuhan itu nggak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu punya prestasi apa. Ya kata Allah itu gitu. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Yang kamu tuhankan itu nggak apa-apa, kamu tuhankan nggak apa-apa. Tapi aruni madza khalaqu minal ardi, prestasinya ketika menciptakan bumi itu apa? Misalnya Nabi Isa itu Tuhan, lahirnya di mana? Di bumi. Di mana bumi sama Nabi Isa? Kok enak lahir langsung jadi Tuhan? Kan gitu. Am lahum syirkun fis samawat, apa mereka berkontribusi menciptakan langit? Pak urun semen. Terus pakai krin apa ketika bikin langit itu? Jadi artinya Tuhan yang ngajak berpikir, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Kadang pakai aro'a itu, ayolah kamu berpikir. Jadi makanya liberal itu kalimat yang konotasinya bisa positif, tapi tentu orang negatif. Tapi yakinlah bahwa fa'innahu la mutarratun ila qabulil. Ini kata Imam, pasti akal itu akan dipaksa menerima apa? Kebenaran. Tapi tentu kita ya punya kefiah tertentu untuk supaya orang kita selalu berdoa ihdinas siratal.
Ya, pertanyaan berikutnya ke situ. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Tentu saya ini senang kiai-kiai dari Indonesia yang kiai Jawi itu meliputi tokoh-tokohnya juga hebat-hebat. Dulu ada banyak khotib itu punya banyak dari Indonesia. Itu resmi menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itu berarti ya luar biasa itu khotib. Jadi juga adalah ulama-ulama kita ini yang karyanya diakui. Kita tidak perlu risau ya, dan misalnya Abdul Fadl itu senori itu ya, tapi punya karya bahasa Arab yang luar biasa. Ini karya-karya jadi jangan di kita punya kewajiban itu semuanya, bahwa kita itu punya ulama besar-besar. Itu karyanya juga Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga terbit di Arab, digunakan di jadi rujukan di sana. Ya, bahwa banyak dari ulama-ulama dari Nusantara ini yang diakui di berbagai tempat. Siapa lagi ya? Mahfud Tormusi itu juga punya karya-karya yang hebat-hebat. Jadi ya sudah pastilah itu kewajiban kita semuanya, kira-kira ya. Kewajiban kita semuanya untuk mencintai terhadap ulama-ulama ini. Dan Ihsan Jampas. Berarti juga Ihsan Jampas juga punya karya apa namanya? Sirajul Talibin. Itu juga terbit dan diakui sebagai karya yang luar biasa. Ya, seperti ini ya, Takriratul Syekhina Khalid Al-Mandu. Ini juga sedikit, kalau misalnya diterbitkan tidak hanya di Indonesia juga bisa. Misalnya dulu memang terbitnya karena di Indonesia dulu belum ada penerbitan, terbitnya itu di Mesir, di ini ya, dan itu menguntungkan. Artinya karya-karya Indonesia itu bisa dinikmati juga oleh orang-orang kita harus ini. Jadi tidak perlu apa ya, minder. Kita ini punya ulama yang hebat-hebat dan insya Allah bisa melahirkan ulama-ulama yang hebat-hebat. Amsali Syekhona Khalil itu semoga saja. Amin ya Rabbal Alamin. Amsali Syekh Mahfud Tormusi, Amsali Syekh Pasti bin Kapau, Syekh Nawawi, Tani, tokoh-tokoh ya di Aceh, di Palembang, itu banyak sekali ulama-ulama. Kalau kita mau buka itu ulama-ulama kuno itu sangat-sangat kreatif. Sebab ini apa? Semoga tidak. Saya hanya bisa itu aja ya. So, pertanyaan itu bukan hanya kewajiban saya misalnya kalau itu, kewajiban kita semuanya untuk mempromosikannya ya. Memang pengaruhnya sendiri tidak ingin dipromosikan, tapi kita saya kira wajib ilmu ini yang wajib mempromosikannya. Saya kira